Astaghfirullah. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidaklah demikian barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini tentu ada kaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menjelaskan tentang pengklaiman orang-orang Yahudi dan juga Nasrani bahwa hanya mereka lah yang pantas masuk surga, selain mereka tidak pantas masuk surga. Makanya di sini Allah mengatakan tidak benar ucapan mereka itu. Tetapi orang-orang yang masuk surga itu adalah barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ada 3 faedah ayat ini. Yang pertama, menetapkan sebuah keyakinan bahwa tidak benar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka penghuni surga, ataupun ucapan orang Nasrani bahwa mereka adalah penghuni surga. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala bantah bahwa orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang syarat qabul al-amal, syarat diterimanya sebuah amal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 2 contoh ataupun 2 perkara. Pertama, man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalimat ini mengandung perintah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Artinya an yakuna mutabiqan lisyariat, maksudnya dan dia berbuat baik itu karena dia sesuai dengan syariat, atau dengan bahasa lain ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketika seseorang berpegang dengan ikhlas dan ittiba, maka mereka tidak akan takut terhadap perkara yang telah berlalu dan tidak akan bersedih hati tentang perkara yang akan datang. Baik, kita fokuskan di sini
tentang dua perkara, ikhlas dan juga ittiba. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kalau kalian mengikhlaskan amal-amal kalian karena Allah, kemudian kalian mengikuti Rasulullah, agama yang dibawa Nabi SAW, maka pengklaiman kalian bahwa kalian akan masuk surga itu benar. Tapi kalau kalian kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya, tiba-tiba mengklaim kalian penduduk surga, ya tidak benarlah. Soalnya Allah ingin mengatakan seperti itu. Karena secara umum bahwa amalan itu tidak mungkin diterima kecuali dua perkara, kan, ikhlas dan ittiba. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, famata kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ketika amal itu hanya sekedar ikhlas tetapi tidak benar, maksudnya tidak mencontoh syariat, maka tidak akan terima, ditolak. Berdasarkan pada Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dalam perintah kami, maka amal itu tertolak. Maka perbuatan ruhban, perbuatan para pendeta, para padri dan yang semacam mereka, kalaupun kita katakan mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak akan diterima karena mereka tidak mencontoh Rasulullah. Maka kalau orang kemudian hanya mengandalkan ikhlas seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani atau Yahudi lillahi ta'ala, tetapi karena mereka tidak mencontoh Rasul, ya percuma saja amalannya. Ataupun kita balik gitu ya, ada orang yang mencocoki orang Islam, mencocoki syariat Islam, tetapi hatinya tidak ikhlas, maka apa bedanya dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu amalan mereka kurang lebih dengan kita, tetapi hati mereka sangat busuk sekali sehingga amal mereka juga ditolak. Sedikit kita bentangkan soal ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ada beberapa perkataan para ulama. Perkataan pertama, Ibrahim ibnu Adham, seorang ulama yang sangat taat, ahli ibadah, ahli zuhud, dan begitu seterusnya. Beliau mengatakan bahwa ikhlas itu artinya sidqun niyati ma'allah, kejujuran niat kepada Allah. Kemudian juga dikatakan Sahal ibn Abdullah, Sahal ibn Abdullah, seorang alim min ulama dunya, al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas artinya diamnya hamba atau bergeraknya hamba itu dilakukan karena Allah. Baik kita diam, baik kita bergerak, maka diam dan geraknya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Uthman juga mengatakan ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliqi, merupakan pandangan makhluk dengan senantiasa memandang yang menciptakan. Merupakan pandangan makhluk dengan senantiasa melihat kepada yang menciptakan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin, menyamakan amalan hamba itu baik ketika dilihat orang atau ketika tidak dilihat orang. Sama saja, mau dilihat mau nggak dilihat, ya sama saja amalannya seperti itu. Bukan kalau dilihat rajin, nampak khusyuk, nggak dilihat cepat-cepat, bukan begitu. Tapi menyetarakan amal seorang hamba baik ketika zahir nampak ataupun ketika batin tidak tampak.
Ada juga yang mengatakan ikhlas adalah sarful amal, memalingkan amal mutaqarriban bihi ilallahi wahdah, la riya'an wala sum'atan wala talaban lid dunya wala tasannu'an lil khalqi, wa innama yarju bihi thawaballah wa yakhsha iqabah wa yatma' fi ridhah. Memalingkan amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saja, tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa mencari dunia, tanpa melakukan sesuatu karena makhluk. Betul-betul dia lakukan karena mengharap pahala Allah, takut akan ancaman Allah, dan sangat semangat mendapatkan redha Allah. Itu diantara makna-makna ikhlas, dan semuanya memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Intinya adalah beramal karena Allah, intinya ya, cuman berbeda-beda definisi. Yang ingin saya katakan, ada satu kisah ini pernah saya ceritakan. Jadi ada seorang khalifah, ia membangun sebuah masjid, dan khalifah ini lupa siapa di zaman khalifah Abbasiyah atau setelahnya ya. Yang jelas bahwa ada seorang khalifah itu terkenal suka dipuji dan suka dibicarakan amalannya. Bahkan banyak kemudian para pejabatnya saking ingin menjilat khalifah ini, mereka sampai membuat syair-syair, walaupun syair-syair itu dusta, yang penting khalifah senang, karena khalifahnya senang dipuji gitu. Jadi suatu hari khalifah ini ingin membuat masjid yang sangat besar dan megah, supaya bisa dikenang orang, supaya bisa dipuji orang. Dan dia meminta kepada siapapun masyarakatnya untuk tidak ikut serta dalam pembangunan. Tidak boleh ada orang sumbang, karena ini murni masjid khalifah. Maka dibuatlah kemudian masjid itu semegah mungkin, sebesar mungkin. Dan betul-betul tidak ada satupun masyarakat yang mendermakan sebagian harta mereka untuk pembangunan masjid khalifah ini, karena niat khalifah itu supaya dikenal, supaya dipuji orang. Nah, ketika masjid itu sudah jadi, kemudian diresmikan, maka khalifah meminta masjid itu diatasnamakan dia, di pelangnya masjid itu atas nama dia, tidak boleh atas nama orang lain. Jadi masjidnya itu atas nama khalifah. Setelah kemudian pelang itu diletakkan dalam masjid itu dan diresmikan, malamnya dia bermimpi. Mimpinya aneh, kenapa? Karena dalam mimpi itu dia melihat pelang masjid yang atas nama dia itu berubah namanya, bukan atas nama dia, tapi atas nama seorang wanita. Kemudian dia terbang. Besoknya dia ngomong sama penjaganya, tolong kamu datang ke masjid itu, lihat pelang masih atas nama saya atau bukan. Akhirnya dilihat masih atas nama dia juga. Dia lapor pada khalifah, masih atas nama wahai sang khalifah, tenanglah sang khalifah. Kemudian besok malamnya mimpi lagi, mimpinya sama, pelang masjidnya ganti lagi, namanya bukan atas nama dia tapi nama seorang wanita. Paginya dia bangun lagi, dia suruh lagi pekerjanya, tolong dilihat masih atas nama saya enggak itu pelang masjid itu. Dilihat masih atas nama dia. Kemudian malam ketiga mimpi lagi, sama pula mimpinya. Paginya dia terperanjat, kemudian dia mengantarkan lagi orang untuk melihat pelangnya, masih atas nama dia atau sudah berubah. Rupanya masih atas nama dia. Tapi kan mimpi ini mengganggu khalifah, sangat mengganggu, karena mimpinya sama, setiap hari seperti itu mimpi. Akhirnya dia penasaran lah, siapa nama wanita itu. Kemudian dia minta kepada prajuritnya, tangkap wanita yang namanya ini, hadapkan dia kepada. Carinya wanita yang ada dalam mimpinya itu, rupanya berjumpalah wanita yang dimaksud khalifah itu. Kemudian dihadirkan
ke depan khalifah. Kata khalifah pada wanita ini, rupanya wanita ini wanita tua, sudah ajuz. Ya. Kata khalifah, wahai nenek, apakah engkau pernah meletakkan uangmu di masjidku ini? Entah kau kasih pekerja, entah kau beli apa kemudian diletakkan di masjid ini sehingga ada bagianmu dalam masjid ini. Kata nenek ini boro-boro, itu makan aja susah, semana saya model makan hartaku untuk pembangunan masjid Muaizah Khalifah. Sumpah-sumpah nenek ini tidak pernah meletakkan uang atau memberikan uang kepada pekerja yang bekerja membuat masjid itu. Akhirnya sang khalifah mengatakan, coba ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi, berapa yang kau kasihkan, aku akan kembalikan. Tapi nenek ini juga bersumpah-sumpah tidak pernah memberikan sesuatu. Cuma nenek ini teringat satu perkara. Jadi kata nenek ini, aku pernah satu hari lewat di masjidmu ini ketika masih dalam tahap pembangunan. Aku lihat ada kuda yang terikat kakinya. Kuda itu digunakan untuk mengangkut batu bata untuk pembangunan masjid. Aku lihat kuda itu terikat. Sementara kuda itu kehausan, pengen minum. Ketika kuda ini mau mendekati kolam minumnya, tidak bisa karena kakinya terikat. Bukan, aku kasihan lah kata nenek. Akhirnya aku lepaskanlah tuh ikatan kaki kuda itu, dan kaki kuda itu terlepas dan kuda itu berhasil minum dari kolam tersebut. Apa jangan-jangan karena ini, katanya nenek ini. Maka sang khalifah pun kemudian tertunduk malu dan mengatakan, sungguh engkau wahai nenek melakukan itu karena Allah, sementara aku membangun masjid walaupun miliaran triliunan ini bukan karena Allah. Maka amalanmu diterima dan amalanku ditolak. Kemudian khalifah mengatakan kepada prajuritnya, tolong gantikan namaku dengan nama nenek. Jadi pelangnya sudah dicopot. Ya. Kemudian dibilang gantikan nama nenek ini, turunkan namaku. Khalifah baru sadar. Percuma orang beramal itu kalau tidak ikhlas kan. Ya lelah letih saja lah ngabisin waktu. Ngapain juga ngabisin duit, ngabisin tenaga. Sudah nggak akan dibalas, berdosa lagi kan itu ya. Jadi nggak ada gunanya kalau beramal tidak ikhlas itu. Itu contoh bahwa keikhlasan itu menentukan sebuah amal. Sang khalifah sudah banyak mengeluarkan duit, tetapi tidak diterima dan itu kan percuma jadinya. Duit habis, amalan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting seseorang itu mengikhlaskan niat. Kenapa demikian? Karena ada 5 perkara. Pertama, bahwa ikhlas itu yunjika min idlali syaitan. Orang ikhlas itu bisa menyelamatkan dari penyesatan syaitan. Karena syaitan kan pernah bersumpah di hadapan Allah ketika dia diusir oleh Allah dari surga. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua Bani Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari mereka Bani Adam yang ikhlas. Mungkin tidak bisa kusesatkan. Dari sini menunjukkan bahwa ikhlas itu bisa menyelamatkan kita dari penyesatan syaitan. Yang kedua, ikhlas itu akan membawa kita kepada nikmat yang kekal. Nikmat kekal surga. Sebagaimana lanjut ayatnya, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, bagi mereka rizki yang sudah jelas, maksudnya surga. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu membersihkan hati dari dengki, dari hasad, khianat, dan begitu seterusnya.
Ya, karena biasanya orang yang tidak ikhlas itu ketika mencelakakan orang, dia yang celaka dulu. Orang kalau tidak ikhlas, dia niatnya mencelakakan orang, dia yang celaka duluan. Saya contohkan orang hasad. Di zaman Khalifah Mu'tasim, Khalifah ini ada orang Badui. Entah kenapa sang Khalifah itu suka kan dengan Badui. Ada orang Badui, ya bukan orang berpendidikan. Jadi kalau datang Badui ini selalu dimuliakan sama Khalifah Mu'tasim, selalu didekatkan dengan dia. Sehingga ada salah satu menterinya sang Khalifah ini, Hasan, beliau mengatakan, kenapa sih orang Badui kok dekat kali dengan Khalifah? Ada apa dengan dia? Dia seorang Hasan kan? Kalau bisa jangan punya kenikmatan yang ia tidak punya. Aku aja tidak bisa dekati Khalifah, kok dia bisa gitu kan? Akhirnya dia bersiasat makan. Ya, makanya makar itu ada dua. Kalau datang dari orang baik, maka makar itu baik. Tapi kalau datang dari orang hasad, makar itu tidak bagus. Contohnya, kita punya teman, mungkin dia tergelincir kepada maksiat. Kemudian saya buat makan. Gimana caranya supaya dia berhenti maksiat? Ayo kita buat makan. Entah nanti botolnya kita hancurin sebelum dia datang, kayak gitu ya. Biar kita buang minumannya biar gak minum. Itu namanya makar juga. Tapi kalau makar dari orang baik, sebuah kebaikan ya. Tapi kalau makar itu dari orang jahat yang hasad, pasti mencelakakan. Jadi orang ini hendak mencelakai Arab Badui. Jadi setelah dia ada pertemuan dengan Khalifah, terus keluar istana, sang menteri ini juga keluar istana. Kemudian dipanggillah Arab Badui. Mau nggak kamu datang ke rumahku? Datanglah, diajak ke rumah, diajak makan. Jadi setiap hari makan di rumah sang menteri. Tetapi setiap makan dikasih makanan-makanan yang berbau busuk. Ya mungkin zaman kita yang jengkol, teh, pokoknya makanan busuk-busuk lah, tapi enak gitu. Dan Arab Badui ini namanya dikasih makan, senang aja. Jadi suatu ketika sang Khalifah memanggil Arab Badui ini, sebelum datang, rupanya sang menteri sudah datang duluan kepada sang Khalifah dan mengatakan, ya Khalifah, aku mendengar bahwa si Badui mengatakan sesuatu yang tidak layak tentang kamu. Sang Khalifah mengatakan, emang dia ngomong apa? Waktu berjumpa dengan dia tak ada apa-apa. Iya, sang Khalifah kan tak tahu. Kata Arab Badui ini bahwa engkau ini kalau bicara wahai Khalifah, mulutmu itu katanya bau. Kata sang Badui itu, kata sang menteri, kata si Badui itu, kamu kalau ngomong bau mulutmu. Oh kurang ajar sang Khalifah. Akhirnya kemudian dipanggilan si Badui itu. Ya sang Badui itu ini, jadi dia tutuplah mulut dia. Jadi sang Khalifah, oh betul kata sang menteri. Ya, dia menghina saya kata. Kenapa dia tutup mulutnya, tutup hidung? Akhirnya murka sang Khalifah. Kemudian setelah itu sang Khalifah mengatakan kepada penjaganya, sini ambilkan kertas dengan pulpen. Kemudian ditulis. Tulisnya ke siapa? Ke polisi yang biasa tukang jagal, tukang bunuh. Apabila si Badui ini keluar, ya, dengan datangnya surat ini kepada engkau wahai mungkin pimpinan polisinya, ya. Dengan datangnya surat ini wahai pimpinan polisi, tangkap si Badui, bunuh dia. Tangkap orang ini yang membawa surat ini, bunuh dia. Kemudian setelah bicara dengan sang Badui sebentar, sang Khalifah memberikan amplop kepada si Badui. Tolong berikan kepada pimpinan polisi saya. Dia sang menteri ini karena hasad. Kok enak kali katanya. Pasti dalam amplop itu adalah hadiah. Ya, sudah menghina raja dapat hadiah pula. Enak kali dia kata.
Pasti dalam amplop ini hadiah, dia suruh kasih ke siapa, nanti diganti dengan emas. Jadi setelah kemudian baru ini keluar, sang menteri pun keluar. Kata sang menteri, gimana kalau seandainya mengantarkan surat itu saya? Dia nggak tahu isi surat ini mau dibunuh. Ya sang babi senang-senang saja kan begitu. Namanya orang polos. Ya silakan, antar aja kan. Dia antar, dia yang ditangkap, yang dibunuh. Ya kan? Itulah orang kadang-kadang kalau tidak ikhlas mencelakakan orang, dia pula yang bercelaka. Contoh seperti itulah hak orang hasad. Jadi halakat hasid qoblal mahsud, orang yang hasad lebih celaka dibandingkan yang dihasadi. Baik, intinya bahwa bisa ikhlas itu bisa menghilangkan penyakit hati dari hasad, dari dengki, dari khianat, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 4, ikhlas itu thariqun nasr. Ikhlas itu jalan kemenangan. Karena Rasul yang mengatakan innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ketika Allah menolong umat ini, ditolong karena orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Karena orang-orang yang lemah itu, mereka kalau berdoa lebih ikhlas dibandingkan para pembesar. Kita bisa lihatlah kalau kita memberikan hadiah kepada orang yang berkecukupan dengan memberikan sedekah kepada orang fakir, maka doanya kan beda. Ya, namanya sesama ini bulan, sama-sama ekonomi. Ya, kita hanya ingin memberikan hadiah, bukan sedekah. Hadiah apa? Ya paling tinggi syukur, jazakillah khairan, selesai, titik sampai di situ ada koma. Tapi kalau dikasihkan orang fakir sebagai sedekah, panjang doanya, panjang sekali doanya, dan ikhlas doanya, menunjukkan bahwa doa itu juga salah satu thariqun nasr. Kemudian yang terakhir, al-ikhlas yufarrijul humum wa yuzilul qurub, bisa menghilangkan humum, kebingungan, ataupun umum itu kebingungan lah, bisa menghilangkan kebingungan, wa yuzilul qurub, bisa menghilangkan kesulitan. Sebagaimana kisah yang diceritakan Nabi SAW, 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua, kemudian dia tidak bisa keluar kecuali Allah karena keikhlasan. Akhirnya batu itu dibuka dan mereka bisa keluar. Dan itu menunjukkan bahwa saat mereka dalam kebingungan di dalam gua karena tidak bisa keluar, dan mereka saat itu sedang kesulitan karena mereka juga tidak bisa keluar, kemudian mereka tawasul, yang satu dengan amalan birrul walidain, yang satu menggunakan amalan afif, menjaga kehormatan, yang satu dengan amalan sedekahnya, dan Allah terima tiga-tiganya karena mereka ikhlas. Akhirnya Allah kemudian buka pintu gua itu dan mereka bisa keluar. Ini kenapa kemudian ikhlas ini sangat penting dalam sebuah amal soleh. Ada sebuah hadis, Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'rin nas. Kata Rasul, aku melihat ada seseorang di surga itu berpindah-pindah tempat, kadang di tingkatan ini, kadang di tingkatan itu, kadang di tingkatan ini, kok banyak kali tingkatan. Rupanya setelah ditanya tentang orang ini, siapa dia, kok hebat kali gitu ya, rupanya amalannya sangat ringan sekali. Amalannya apa? Dia memotong pohon yang mengarah ke jalan, dengan potongnya itu berarti dia menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu manusia. Ya, imatatul adza anit thariq, hanya membuang sesuatu yang membahayakan orang saja, itu pahalanya bisa ditempatkan di beberapa tingkatan di surga. Ya tentu bukan hanya sekedar mengambil sesuatu kemudian dibuang kan, yang dilihat di situ keikhlasannya. Maksudnya di sini keikhlasannya, sebagaimana ketika di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum anjing, kemudian Allah masukkan ke surga.
Kan bukan hanya sedekah dengan anjingnya, tapi yang dilihat Allah itu karena keikhlasannya gitu ya. Dia membantu anjing yang sedang kehausan hampir mati sehingga ditolong nyawanya. Jadi yang disahih di sini yang memasukkan ke surga bukan ngasih minum anjingnya, tetapi karena keikhlasannya. Tetapi kan namanya ikhlas itu kan sulit. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang mampu aku obati kecuali soal keikhlasan. Ya, untuk ikhlas itu sulit sekali katanya Sufyan Ats-Tsauri. Artinya sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja sulit gitu ya untuk mempelajari, membiasakan ikhlas, apalagi kita. Sehingga ya harus dibiasakan, nanti terbiasa. Kemudian kita lihat beberapa kisah ulama salaf ya, di beberapa bidang ibadah dalam keikhlasan. Pertama dalam ilmu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma ala alla yunsab ilayya harful ilm. Kata Imam Syafi'i, aku sangat berkehendak bahwa semua manusia mau mempelajari ilmu yang kutulis. Tetapi kata Imam Syafi'i, walaupun demikian kalau bisa mereka tidak tahu siapa pengarangnya. Jadi Imam Syafi'i kan banyak karyanya. Imam Syafi'i menghendaki semua manusia itu membaca kitabnya. Tapi kalau bisa mereka tidak tahu siapa pengarangnya. Ya, saking ikhlasnya jadi menanamkan ikhlas. Takutnya kata Imam Syafi'i dikhawatirkan ada syuhrah. Ya, syuhrah itu takut penyakit popularitas, dipuji manusia dan begitu seterusnya. Kemudian di contoh yang lain berkata Imam Zahabi, wallahi demi Allah kata Imam Zahabi, wala ana faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabaru. Demi Allah, dan saya juga sama kata Imam Zahabi, dahulu kaum salaf mereka mencari ilmu tidak lain dan bukan kecuali karena Allah, makanya mereka berhasil berkah ilmu. Ini salah satu perkataan salaf tentang masalah ilmu. Kemudian bicara tentang zikir dan qiraatul Quran, dijelaskan oleh Rabi' ibn Khaytham. Jadi pembaca mengatakan kana amalur Rabi' kullahu sirran. Semua yang dilakukan Rabi' ibn Khaytham ini selalu sirran, amal apapun. Jadi orang tidak tahu kalau dia melakukan amal apapun. Bahkan suatu hari kalau seandainya dia sedang membaca Quran di masjid, datang orang, maka mushaf pura-pura ditutup dengan imamahnya supaya orang menyangka dia tidak sedang baca Quran. Jadi berhenti bacanya, ditutup mushafnya supaya orang tidak nyangka dia sedang baca Quran. Sampai seperti itu. Kemudian juga sama juga dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai. Kana idza qara'a fil mushafi fadakhala dakhil ghattah. Beliau apabila membaca mushaf tiba-tiba ada yang masuk, langsung mushafnya ditutup dengan imamah dia. Tidak tahu kalau dia sedang baca Quran. Jadi ibu kalau lagi di rumah gitu ya, baca Quran di ruang tengah ada tamu, cepat-cepat tutup Qurannya. Jadi tamu nggak tahu kalau ibu sedang baca Quran. Ini nggak dikasih tahu. Nanti sebentar lagi baca Quran, dikasih tahu pulang. Baik. Kemudian juga contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Yaqulu tilmidhu Abu Bakar, berkata muridnya Abu Bakar Al-Marudi, kuntu ma'abi Abdullah nahwan min arba'ati asyhurin bil askar wa kana la yada qiyamul lail wa kana la yada qiyamal laili wa qira'atul Quran bin nahar fama alimtu bi khatmatin khatamaha wa kana yusirru dhalik. Katanya Al-Marudi, dia mengatakan aku bersama Abi Abdillah, ultuma'a Abi Abdillah, maksudnya bersama Imam Ahmad selama 4 bulan
dalam sebuah pasukan. Dan beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan baca Quran di siang hari. Jadi kalau siang dia baca Quran, kalau malam hari dia qiyamul lail. Itulah Imam Ahmad. Mama alim tu, aku tidak tahu bi khatmatin khatamaha, berapa kali dia menghatamkan Quran, wa kana yusiru dzalik, dan Imam Ahmad berusaha untuk menutupi perkara itu. Ya, jadi Imam Ahmad tuh kalau baca Quran sampai tidak tahu berapa kali hatamnya, kata murid, karena tidak pernah memberitahu. Ya, kalau zaman sekarang kan tidak, bahkan ada acara hataman Quran, jadi orang tahu kalau ibu sudah hatam Quran. Ya kan? Baik, kemudian contoh yang lain dalam ikhlas dalam puasa. Ikhlas dalam puasa. Amr ibn Qais, seorang ulama salaf, dikatakan aqama 20 sanatan sa'iman ma ya'lam bihi ahad, ya'khudhu ghada'ahu wa yaghdu ila al-hanut fa yatasaddaq bi ghada'ihi wa yasum wa ahluhu la yadrun, wa kana idza hadarathu rifqatu yuhawil wajhahu ila al-ha'id wa yaqul li julasaihi ma ashadda az-zukam. Jadi Amr ibn Qais ini sudah 20 tahun dia berpuasa, keluarganya tidak tahu. Ya, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu kalau Amr ibn Qais ini berpuasa. Luar biasa, 20 tahun berpuasa sunnah, keluarganya tidak tahu. Apa yang dilakukan? Kalau dia berangkat dari rumahnya kerja gitu ya, kan istrinya kadang menyediakan sarapan, tapi sarapan tidak makan di rumah dari itu, karena dia sedang berpuasa, biar istrinya nggak tahu. Dibawalah sarapan itu, kemudian disedekahkan ke orang, ya, disedekahkan ke orang. Jadi nyangka istrinya sedang tidak puasa, kan itu namanya bawa-bawa sarapan dan tidak curiga. Jadi kalau di tengah jalan disedekahkan kepada orang. Dan kalau seandainya kemudian pulang, ya, dia pulangnya kan sudah maghrib, kan? Dia langsung berbuka. Dan apabila dia membaca sesuatu kemudian dia merasa bahwa bacaan itu menyentuh hatinya, kemudian dia menangis, maka dia akan mengatakan kepada murid-muridnya, maaf saya lagi flu, ya, sedang menangis, ya, tapi dia bilang ke murid-muridnya saya lagi flu, ya, supaya tidak terkesan dia ria dengan tangisannya. Ini dalam bab puasa. Dalam bab sedekah, seperti yang sering saya contohkan kisah Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, satu-satunya yang selamat di perang Karbala. Jadi kalau cerita keturunan Husain inilah dari Zainul Abidin, karena kan mati semua anak-anaknya di Karbala, dibunuh, sehingga Husain itu yang hidup cuma satu anaknya, karena ketika dalam peperangan Karbala itu dia sakit, tidak bisa ikut perang, dan diselamatkan oleh saudari Husain namanya Zainab, sehingga dia selamat, namanya Ali bin Husain. Dari situlah turunan Husain sampai hari ini, dari satu orang saja. Nah, Husain ini, Ali bin Husain ini, atau dikenal dengan Zainul Abidin, terkenal dia bersedekah di malam hari, orang tidak tahu. Jadi kalau dia sudah meletakkan sedekahnya di pintu rumah orang fakir, maka sepanjang jalan dia akan mengatakan, inna shadaqatus sir tudfi'u ghadabar, sesungguhnya sedekah yang tidak diketahui orang bisa memadamkan kemurkaan Allah. Terus seperti itu dia baca, ya. Dan kemudian dijelaskan bahwa sampai 70 rumah fuqara wal masakin itu setiap bulannya terpenuhi hajatnya. Baru ketahuannya setelah dia meninggal, di mana 70 orang ini kemudian mengeluh karena tidak ada lagi yang meletakkan gandum di depan rumah. Rupanya ketika Husain ibn Ali dimatikan, nampaklah di bahunya bekas pikulan-pikulan. Dari situ manusia tahu siapa yang suka bersedekah di malam hari. Rupanya Ali ibn Husain, atau julukannya Zainul Abidin. Tapi jangan ditiru itu ya. Kalau ditiru itu disangka maling pula. Niat yang meletakkan beras disangka beli beras. Ini diantara salaf dalam keikhlasan. Adapun kemudian masalah yang kedua, ittiba sunnah. Ada dua syarat kan, ikhlas dan ittiba sunnah.
Bicara tentang ittiba sunnah, jelas dalam Al-Quran bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Ini yang pertama. Ketika kita mentaati Rasul berarti mentaati Allah. An-Nisa 80, Allah mengatakan wa man yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Yang kedua, mentaati Rasul bagian daripada rukun-rukun iman. Ya, jadi mentaati Rasul itu bagian daripada rukun iman, dan itu disebut dalam An-Nisa 65. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu kalian tidak dianggap beriman hatta yuhaqqimuka, sampai menjadikan engkau wahai Muhammad hakim bima syajara bainahum, terhadap perselisihan di antara mereka. Lihat, fala wa rabbika la yu'minun, tidak akan beriman, menunjukkan bahwa mentaati Rasul itu bagian daripada rukun iman. Kemudian yang ketiga, mentaati Rasul itu adalah sebab hidayah. Sebab hidayah. Dan disebutkan dalam surah Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mengikuti Rasul maka engkau dapat hidayah. Kemudian yang nomor 4, bahwa taat kepada Rasul itu sebab turunnya rahmat. Dan itu disebutkan dalam Al-Imran 132. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turham. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian yang nomor 5, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul akan dikumpulkan bersama Rasul pada hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat 6, 9 dan 70. 69 sampai 70. Man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari nabi, orang siddiq, para syuhada, orang-orang soleh. Dan makanya kalau kita mentaati Rasul berarti kita akan menjadi teman beliau kapan? Di surga. Kemudian yang nomor 6, mentaati Rasul adalah sebab keberuntungan dan sebab masuk ke dalam surga. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa 13 dan surah Nur ayat 52. Wa man yuti'illaha war rasul yudkhilhu jannatin tajri. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan dalam surah Nur 52-nya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut dengan Allah dan bertakwa, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang nomor 7, mentaati Rasul adalah alamat kecintaan hamba kepada Allah. Orang belum dikatakan cinta kepada Allah sampai dia cinta kepada Rasul, dan itu digambarkan dalam Al-Imran 3:1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian yang nomor 8, taat kepada Rasul adalah sebab terbesar mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana Ali Imran 31-nya, lanjutan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian yang nomor 9, mentaati Rasul adalah sebab terbesar fil hidayah. Ya, sama tadi sudah dijelaskan, ketika mendapatkan hidayah yang jauh lebih besar lagi. Sebagaimana Al-A'raf 105:58. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wa tabauhu la'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan hidayah. Dan yang ke-10, bahwa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mentaati Rasul. Salah satunya adalah hadis Abi Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga
kecuali orang yang enggan. Ya Rasul, siapa orang yang enggan? Kata Rasul, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku dialah yang enggan. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Intinya bahwa 10 perkara ini sudah terang benderang bahwa taat kepada Nabi SAW sebuah hal yang harus dilakukan di dalam beramal soleh, ikhlas dan juga ittiba. Itulah makna man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, artinya ikhlas. Wa huwa muhsinun, artinya dia berbuat baik sesuai dengan syariat mencontoh Nabi SAW, balasannya falahu ajruhu inda rabbih, maka balasannya di sisi Rabbnya. Lihat, Allah tidak menyebutkan berapa-berapanya, langsung disandarkan kepada Allah. Balasannya berapa? Ya nanti di sisi Allah, menunjukkan besarnya. Kemudian diakhiri dengan kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut akan perkara yang sudah berlalu dan mereka tidak akan sedih akan perkara yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya kira satu ayat saja dulu. Silakan kita buat tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan di tiga itu ada faedah-faedahnya. Yang nomor 3 tadi mentaati Rasul sebab datangnya hidayah, dan kemudian yang nomor 9 itu taat kepada Rasul dapat hidayah yang lebih besar lagi. Nah itu perbedaannya di mana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Di sini pada yang nomor 9 dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah mengatakan fa'aminu billahi wa rasul, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, alladhi yu'minu billahi, yakni orang yang beriman billah kepada Allah, wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya maksudnya Al-Quran, wattaba'uhu, kemudian kalian mengikutinya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Khitabnya kepada siapa? Kepada orang-orang di luar daripada Islam ya. Tapi kalau nomor 2 khitabnya kepada orang-orang Islam. Jadi perbedaannya hanya masalah khitab saja. Masalah kalau yang nomor 3 itu maksudnya orang Islam dapat hidayah dalam Islam. Kalau orang di luar Islam, kalau mengikuti Rasul dapat hidayah dengan Islam. Jadi lebih luas lagi gitu maksudnya. Dilihat dari konteks ayatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau mau dibantu mungkin kalau dalam menyimak dan salah dalam mencatat ikhlas tadi yang kami catat nomor 1 bisa menyelamatkan kita dari syaitan. Yang kedua agak blank, cuman itu jalan ke surga, apa betul? Terus bisa nomor 3 bisa membersihkan hati dari penyakit hati, harta berkiria dan lain-lain. Yang keempat jalan kemenangan. Yang kelima bisa menjadikan jalan tawasul. Iya, ikhlas itu bisa yang pertama menyelamatkan dari penyesatan setan. 1. Yang kedua bisa mewariskan kenikmatan surga. Yang ketiga bisa membersihkan hati dari segala macam penyakit. Yang keempat jalan kemenangan, dan yang kelima bisa menghilangkan kegundahan dan menghilangkan kesulitan dengan dijadikan tawasul. Nomor 4 jalan kemenangan yang maksud boleh ditambahkan? Iya, di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan innama yursal. Nabi SAW ketika di awal dakwah banyak para pengusaha Quraisy itu mengatakan, udahlah Muhammad, kami siap jadi pengikut, tapi macam si Bilal,
si Khofar, Salman Al-Farisi, budak-budak itu dikeluarkan aja. Jangan, masa agamamu dipenuhi orang-orang lemah ini. Kita saja, orang-orang kaya saja. Jadi buatlah agama eksklusif, khusus agama orang kaya. Orang-orang lemah itu buang aja gitu maksud. Maka turun ayat. Janganlah kau mengusir orang-orang yang berpikir di pagi dan petang hari. Karena kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan Mekah, yang terlibat banyak dalam jihad itu kan orang-orang lemah. Ya. Dan sebab itulah kemudian Allah menangkan. Karena orang lemah itu, orang-orang fakir, orang lemah, ketika mereka beramal itu lebih ikhlas. Ya, betul-betul mereka ingin dekat dengan Allah dan Rasul. Itulah makna ayat tadi, sabda Rasul, innama yansurullahu hadil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang lemahnya, dengan dakwah mereka, maksudnya doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi jangan sembarang. Makanya antara si kaya dengan si miskin itu harusnya orang kaya berterima kasih dengan adanya orang miskin. Ya, karena ketika orang kaya sedekah kepada orang miskin itu sebenarnya yang untuk orang kaya, bukan orang miskin yang untuk orang kaya. Karena kan sedekah kembali ke yang bersedekah. Kalau seandainya tidak ada orang miskin, Anda mau sedekah ke siapa? Ya kan? Sehingga karena mereka itulah sebenarnya akhirnya stabil kehidupan itu. Dan dalam peperangan pun biasanya orang-orang yang seperti inilah yang doa-doa mereka itu mustajab gitu ya, karena ikhlas. Itu maksud perkataan Nabi, innama yansurullahu hadil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim. Wallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan tentang kisah Khalifah sama di Arab Barat ini itu kan belum ending, Ustaz, belum selesai. Terus gimana setelah itu dibunuh, keduanya atau berbaik lagi atau gimana? Iya, akhirnya dipanggil. Ustaz, jadi ada lagi, silakan. Ini kayaknya ikhlas itu bedanya dengan ikhlas. Terus gimana kita supaya konsisten dengan ikhlas ini? Kita sholat kan, sholat misalnya tiba-tiba orang datang di sebelah kita, nggak ikhlas jadi nggak ikhlas, jadi kayak ada senang gitu dilihat orang. Terus gimana kita biar konsisten menjaga keikhlasan? Tipsnya dari Ustaz. Ustaz. Iya, iya, kisahnya masih penasaran, tergantungnya endingnya nggak tahu. Jadi setelah mati itu si menteri itu, jadi raja heran, yang disuruh dibunuh budaknya atau orang Baduynya, kok yang kan yang melaporkan kan yang menteri, yang dilaporkan itu si Baduynya, kok yang dibunuh yang melaporkan? Bingung jadi kasusnya. Harusnya yang melaporkan selamat, yang dilaporkan jadi dibunuh kan gitu. Kok yang melaporkan kemudian jadi sang raja bingung, dipanggil lagi si Baduy. Kenapa kok bukan kamu yang dibunuh? Ceritalah si Baduy bahwa setiap hari saya dikasih makan di rumahnya, dan makanannya itu selalu membuat mulut saya bau, sehingga kalau saya menghadap kamu saya makanya suka menutup mulut dan hidung, dan begitu sulit ceritain lah. Dari situlah sang khalifah kemudian mengeluarkan kata-kata, alangkah bijak yang Allah membalas orang yang hasad. Fama ahdalah qatala sahibi fabada'a bi sahibihi faqatala. Di khalifah mengeluarkan kata-kata yang bagus sekali. Sungguh bijak Allah ketika membalas orang hasad, kata sang khalifah. Bada'a bi sahibihi faqatala. Dimulai diharapkan hasil qoblal mahsud. Orang yang hasad lebih hancur duluan dibandingkan orang yang dihasad. Ya, ibu hasad sama sebelah pemainnya. Yang rumahnya direnovasi, ayolah darah. Ditingkat lagi makin naik darah. Di tingkat 3 satu itu maksudnya.
kemudian rumah dia pula roboh, makin lama dia kena timpa rumahnya. Jadi itulah orang yang hasad, kadang-kadang seperti itu. Kemudian masalah niat, perubahan niat di tengah jalan itu biasa manusia. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum selain Nabi SAW, sehingga setan itu menggoda. Tetapi yang paling penting kata para ulama, awal akhir. Yang paling penting itu awal dan akhir. Awal lillah dan akhir pun lillah. Kalau di tengah-tengah kemudian tergoyang dengan riya, sum'ah dan yang semacamnya, tidak memalurkan ibadah. Yang penting awalnya ikhlas, akhirnya ikhlas. Sebab kalau awalnya tidak ikhlas, akhir ikhlas percuma juga, tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Awalnya ikhlas, akhirnya tidak ikhlas, percuma juga, tidak diterima. Ya, tetapi kalau dari awal sampai akhir ikhlas itu luar biasa. Tapi kan kebanyakan kita tidak bisa seperti itu. Mesti ada godaan aja di tengah. Maka yang penting awalnya lillah. Kalaupun tengahnya tergoda, kemudian akhirnya ikhlas, tidak memadorotkan dia. Sum'ah tidak akan dimadorotkan. Ya, cuma kan bedanya kalau riya itu kan ibadah spontan. Makanya ketika Rasul bertanya soal riya, maka Rasul mengatakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian Rasul mencontohkan semut yang berjalan di batu licin. Kadang ibu lagi jalan, atau ada semut di batu, ini kapan naiknya? Sudah di atas pula. Lah, dia lebih halus dibandingkan semut yang tahu-tahu ada di badan. Artinya lagi betul-betul dia, gitu maksudnya ya. Nah itu kalau terus dianya dilanjutkan sampai akhir ibadah, ya ditolaklah ibadahnya. Tapi kalau dia ingat di akhir ibadah, dia tobat lagi, dikembalikan ke ikhlas, tidak memadorotkan dia. Tapi kalau sum'ah itu biasanya dilakukan setelah ibadah. Ya, namanya habis sholat infak, kemana saya salurkan? Katakan dia Muhammad, kerabatmu. Tentu yang ke orang tua infak wajib namanya ya. Kalau kerabat itu infak sunnah, itulah bedanya. Infak wajib dengan infak sunnah. Artinya kalau sama orang tua, ya memang wajib anak itu bantu orang tua. Tapi kalau kerabat itu kan kerelaan kita. Nah, cuman kan mereka lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Ya, lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Nah, kecuali kalau mamanya ada madarat, ada uzur. Mamanya keluarganya sulit, tapi untuk acara-acara bid'ah, acara-acara syirik, ya nggak usah dibantu lah. Ya kalau memang mendesak acara tidak berkaitan dengan masalah syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat, sama sentuh masalah itu. Memang dia berhajat, dia kesusahan ingin makan, itu wajib dibantu. Lebih ke mereka dibandingkan orang lain ya kan. Tapi kalau sudah acara-acara seperti itu, walaupun kerabat, jangan dibantu. Itu ta'awun adalah ismi wal udwan namanya ya. Dia tolong menolong dalam perkataan, dosa nggak boleh. Dalam hal kebaikan saja. Tapi kalau dibanding-bandingkan ngasih makan kerabat dengan ngasih makan orang lain, maka tentu kerabat akan mendapatkan dua pahala. Satu sedekah, satu menyambung silaturahim. Tapi kalau sedekah ke orang kan hanya pahala sedekah saja. Ya karena tidak ada menyambung silaturahim di sini. Ya, Allah. Apa Ustaz lagi? Ustaz, bagaimana caranya ketika seseorang itu dia berniat untuk berinfak gitu, tapi karena ada satu hal yang menurut dia ini tidak baik, kalau ada sesuatu hal yang tidak baik gitu, akhirnya dia membatalkan. Tapi sebelumnya dia sudah sempat memberitahu gitu bahwa dia akan menolong atau akan membantu, tapi karena dia mendapat informasi dari tempat lain, akhirnya dia batalkan gitu. Bagaimana itu hukumnya? Informasi itu thiqah atau enggak? Itu kan harus dipastikan. Kadang-kadang informasi itu kan dari orang hasad, dari orang ini, dari orang itu. Artinya ketika kita sudah tahu objek sasaran, kan begini ya. Sedekah itu, makanya ketika para ulama bahas tentang sedekah itu sebuah obat bagi orang yang sakit ya. Bukan berarti kemudian saya lagi sakit udah main sedekah saja, tidak, kan ada aturan sedekah itu, kan ada aturan. Gimana caranya dengan sedekah saya ini betul-betul bisa mengobati penyakit saya, itu dirinci sama para ulama.
Pertama, sedekahnya dari harta yang paling baik yang dia sedekahkan. Apa harta yang paling baik yang disedekahkan, yang dia sukai di rumah dia itu? Yang kedua, yang diberi sedekah pun tidak sembarang orang. Yang diberi sedekah bukan hanya sekedar miskin atau fakir saja, tidak, tapi dia harus takwa. Orang selain dari miskin, dia harus takwa. Sebab kalau dia bertakwa, pasti dia akan mendoakan kita. Tolong ya, saya lagi sakit, saya sedekah. Pasti dia akan mendoakan kita. Kalau dia bertakwa, dia akan berdoakan di sholat dia, di setiap ibadah dia, pasti dia akan doakan. Kalau karena dia mendapatkan sedekah terbaik kan, pokoknya sekali sedekahkan 50 juta pokoknya kan, seumur umur dia nggak pernah pegang 50 juta, baru pernah 50 juta, apa nggak seminggu doakan ibu tuh, sesebulan tuh ya. Tapi kalau orang jahat, orang fakir dikasih ya, habis itu mabuk aja kan, itu apa kita tidak tahu juga. Di lampu-lampu merah itu kadang-kadang kan, waktunya sholat tetap aja dia nongkrong lampu merah, padahal pakai jilbab. Orang jual apa di situ kan. Jadi harus dilihat orang yang disedekahi pun betul-betul orang bertakwa. Karena Allah, Rasul yang mengatakan. Rasul mengatakan, wala ta'kul illa wala tusahib illa mu'minan wala ta'kul bika illa taqiyan. Jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin, jangan makan kecuali dengan orang yang bertakwa. Itu hadisnya. Kemudian juga yang ketiga, ada niat bahwa dalam sedekah ini memang lillahi ta'ala pada awalnya, kemudian disertakan untuk berobat juga. Jadi tetap niatnya lillah, bukan niatnya menyembuhkan penyakit. Itu yang pertama, lillah dulu, memang lillahi ta'ala. Kemudian baru disertakan meminta kepada Allah supaya penyakitnya dihilangkan. Nah, ini juga penting. Kemudian kalau dia orang kaya, maka dia merubah sikapnya yang tadinya bakhil menjadi penderma. Jangan sudah sembuh penyakitnya bakhil lagi. Ketika sakit dia, itu namanya tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil itu. Memang dia beritikan, kalau saya sembuh, saya akan berubah, saya akan bantu orang-orang itu dengan kekayaan saya. Nah, ini item-item seperti ini penting ya, untuk kenapa sedekah itu menjadi obat. Nah, seperti ini caranya. Bukan asal sedekah gitu, enggak. Jadi ulama juga memberi, termasuk tadi umpamanya, memang pada dasarnya sedekah itu kan enggak bagusnya akhirnya karena ucapan manusia. Ucapan manusia, makanya saya katakan zikoh, tidak dia ngasih berita kebaikan atau sebuah hasad atau kedengkian atau apa ya kan, atau sengaja mau mengalihkan sedekah ke tempat lain sehingga menjelek-jelekan di sana atau gimana kan, kita tidak tahu juga kan gitu. Kalau taruhlah dia memang baik sikoh, seandainya sikoh pun ya saya kira sih kurang baik lah kalau umpamanya membatalkan sesuatu yang sudah dijanjikan. Seandainya benar dia memberikan informasi, janganlah itu tuh orang yang sedekah itu bermasalah, sholat pun tidak, itu loh tetangga di sebelah itu sholat. Masalahnya kan sudah terucap mau ngasih kan. Kalau sudah mau ngasih berarti sudah terikat janji itu, maka sebaiknya kasihkan saja. Tapi untuk kedepannya nggak usah dikasih lagi lah kan gitu. Itu maksudnya, kalaupun memang benar. Karena bagaimanapun kan terkait dengan janji, bukan terkait dengan informasinya. Tapi kan ketika sudah ngasih tahu bahwa akan dikasih kemudian dibatalkan, apa alasan pembatalan? Ya, pembatalan walaupun sedekah itu kan sebenarnya atas kerelaan, sedekahnya rela, tapi janji mau ngasih ini jadi janji ya. Kecuali ketika akan mau ngasihnya, ya insya Allah kalau ada rezeki saya kasih, kalau nggak ada ya sabar aja. Nah, berarti kan nggak terikat. Tapi kalau sudah jelas-jelas, ya besok lah saya kasih ya duitnya kan, nah, itu kan tadi itu. Contoh nggak dikasih karena nggak sakit hati. Nah, makanya dia ketika Anda mulai itu. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.